Alur drama Korea S-Line episode 1. Drama ini dimulai dengan konsep unik. Ada garis merah tak kasat mata yang menghubungkan orang-orang yang pernah berhubungan seksual. Garis ini disebut S-Line dan hanya bisa dilihat oleh tokoh utama, Hyun-Hap. Sejak ia lahir, Hyun-Hap hidup menyendiri dan menutup jendela rumahnya dengan kardus. Karena tak tahan melihat garis-garis itu, ia sering merasa terbebani oleh kemampuan anehnya. Apalagi karena masa kecilnya traumatis. Ibunya membunuh ayahnya karena stres dengan gambar-gambar garis yang Hyun-Hap buat. Suatu hari, ia melihat seorang pria misterius hanya memiliki satu garis. Hal yang sangat langka. Ia juga melihat pria ini mendekati tetangga barunya. Dan kemudian garis merah mulai menghubungkan mereka. Hyun-Hap mulai curiga dan memperhatikan pria itu terus-menerus. Di sisi lain, Detektif Han sedang sibuk mengurus keponakannya yang dibully di sekolah. Sambil diam-diam berselingkuh dengan rekan kerjanya, ia menyelidiki kasus kematian mencurigakan. Di lingkungan yang sama tempat Hyun-Hap tinggal, suatu malam, Hyun-Hap melihat pria satu garis itu mencoba menyerang tetangganya. Ia nekat keluar rumah dengan membawa pisau, tapi malah ditusuk olehnya. Untungnya, Detektif Han yang memperhatikan dari seberang jalan, datang tepat waktu dan menembak pelaku. Saat si pelaku sekarat, ia mengucapkan bahwa garis-garis itu mulai menghilang. Hyun-Hap menduga kacamata pelaku membuatnya bisa melihat garis juga. Setelah kejadian itu, ia mendapat pesan dari orang asing yang mengaku bisa melihat hal yang sama dengannya. Alur S-Line episode 2. Di sekolah, tempat Seona menemukan kacamata misterius di dalam lokernya. Saat dipakai, kacamata itu membuatnya bisa melihat garis merah di atas kepala orang-orang. Garis yang tampaknya menunjukkan hubungan tersembunyi atau nasib kelam. Salah satu garis itu memperlihatkan hubungan terlarang antara guru dan murid. Anehnya, wali kelas mereka, Kyujin, justru tidak memiliki garis apapun. Di tempat lain, pamannya yang seorang detektif, Han Ji-woo, masih menyelidiki kasus pembunuhan dan menemukan petunjuk bahwa korban juga pernah memakai kacamata serupa. Ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang janggal, termasuk hilangnya kacamata itu dari barang bukti. Sementara itu, Seona menggunakan foto hubungan terlarang sang guru untuk memerasnya. Tapi situasi memanas ketika kacamata menghilang. Seona menuduh Hyun-Hap, teman sekelasnya yang baru pindah, sebagai pelakunya. Padahal sebenarnya bukan dia. Saat Seona hendak mengambil uang dari guru tersebut di atap sekolah, sesuatu terjadi dan ia jatuh hingga tewas. Episode ini menutup cerita dengan banyak pertanyaan menggantung. Siapa yang menyimpan rahasia sebenarnya? Siapa yang meletakkan kacamata di loker Seona? Dan kenapa pemilik kacamata selalu menemui akhir tragis? Alur S-Line episode 3. Seona jatuh dari gedung dan dilarikan ke rumah sakit. Detektif Han mencurigai bahwa ini bukanlah percobaan bunuh diri. Di sekolah, suasana muram karena satu guru dan satu murid, Hai Yeong, yang dikenal sebagai pembuli Seona, menghilang. Guru Yungu menemukan kacamata aneh di mejanya. Saat dikenakan, dia melihat garis merah di atas kepala orang. Tanda misterius yang membuat semua orang panik. Terutama saat melihat banyak garis di atas kepala detektif Han. Han menyelidiki Seona dan menemukan bukti bahwa tasnya dicuri oleh Hai Yeong. Sementara itu, Yungwoo yang sedang menginap di rumah kakaknya, mengetahui bahwa suaminya selingkuh. Ia pun mengikuti dan menghadapi sang ipar. Hanya untuk mengetahui bahwa ternyata wanita lain itu adalah istri sasi ipar. Dan kakak Yungwoo justru adalah orang ketiga. Han akhirnya menemukan catatan milik keponakannya yang menunjukkan gambar kacamata dan garis merah. Hyun-Hap menjelaskan bahwa itu adalah S-Line, garis yang bisa terlihat lewat kacamata, mengungkap ikatan atau rahasia antar orang. Episode ditutup dengan semakin banyak korban jatuh karena kacamata tersebut, membuat penonton bertanya-tanya, siapa yang menyebarkan kacamata ini dan kenapa? Alur S-Line episode 4. Hyun-Hap menjelaskan lagi cara kerja S-Line. Detektif Han penasaran apakah kacamata itu cuma satu atau ada banyak. Di sekolah, seorang staf wanita yang bercita-cita jadi aktris pergi ke hotel tempat Hyun-Hap bekerja. Ia memakai wig dan bertingkah misterius, lalu mulai menunjukkan sisi gelapnya. Ia memata-matai rekan kerjanya, menyamar, bahkan melakukan aksi kejam demi memuaskan fantasinya. Ia percaya kacamata itu membuatnya spesial. Sementara itu, Hyun-Hap menyadari pelaku pembunuhan lain juga memakai kacamata emas. Detektif Han pun menemukan kacamata itu lagi di kamar hotel. Saat ia memakainya, ia langsung melihat garis merah di sekelilingnya. Tanda bahaya yang menempel di banyak orang. Episode ini memperlihatkan bagaimana kacamata S-Line bisa mengubah kepribadian seseorang. Semua pemakainya merasa istimewa, seolah tak tersentuh.
Tapi di balik rasa percaya diri itu, tersembunyi obsesi dan kekacauan. Dengan hanya 2 episode tersisa, akankah detektif Han bisa mengungkap rahasia di balik kacamata ini? Sebelum semuanya terlambat, alur S-Line episode 5, Han mulai merenungi hidupnya yang sederhana dan penuh tanggung jawab, terutama pada Seon A. Kini, dengan kacamata ajaib yang bisa melihat S-Line, ia mulai menyelidiki kasus kekerasan seksual di sekolah. Saat mengunjungi Seon A di rumah sakit, Han tidak melihat garis penghubung antara Seon A dan Ji-won yang membuatnya curiga. Ia juga memperhatikan bahwa guru Kyujin tidak memiliki garis sama sekali, yang makin menambah kejanggalan. Sementara itu, Hyun-hap akan merayakan ulang tahunnya dan sempat melihat teman sekelasnya punya 4 garis ke satu orang yang menandakan hubungan rumit. Ia juga marah pada Han karena memakai kacamata itu sembarangan. Han terus menyelidiki dan menemukan banyak hal mencurigakan, termasuk darah Jina di spray Han Yu. Setelah interogasi dan menyatukan informasi, akhirnya terbongkar bahwa Han Yu dan 3 teman lain terlibat dalam serangan terhadap Jina. Han Yu bukan pelaku langsung, tapi diduga sebagai otak di baliknya. Di sisi lain, ayah Han kabur dari panti jompo dan terekam CCTV, sedang dibawa seorang wanita, mungkin Kyujin. Saat Han mengejar ke rumah sakit Seon A, ia melihat garis Seon A tertarik ke arah pintu, lalu ayahnya masuk. Han terkejut. Episode ditutup dengan adegan Hyun-hap yang berlumuran darah dan menelepon Han minta tolong. Penjelasan ending drama S-Line, Hyun-hap bersama Jun Seon di hotel dan melihat S-Line muncul di antara mereka. Tapi tiba-tiba, Jun Seon mati mengenaskan. Hyun-hap lalu mendapat pesan misterius soal ulang tahunnya yang ke-17 dan minta bantuan detektif Han. Han mulai menyadari bahwa semua kejadian aneh berkaitan dengan Kyujin, yang ternyata tak pernah terdaftar sebagai guru. Kyujin muncul di atap dengan ribuan garis merah dari kepalanya. Ia menunjukkan ayah Han yang disiksa dan menyuruh Han membunuh untuk menyelamatkan Seon A. Saat Han menolak, Kyujin malah membunuh ayahnya. Hyun-hap juga terjebak di atap lain, diserang temannya sendiri karena pengaruh kacamata. Setelah kacamatanya hancur, semuanya berubah. Kyujin menyebut darah Hyun-hap adalah kunci kebangkitan. Saat Hyun-hap ditusuk, darahnya malah berubah jadi energi, dan ia bangkit lebih kuat lalu menusuk Kyujin. Namun, sudah terlambat, dunia telah berubah. Semua orang kini bisa melihat S-Line tanpa kacamata, dan kekacauan pun mulai terjadi. Di akhir, Hyun-hap kembali sendirian. Seona sudah sembuh dan bahagia. Sementara Hyun-hap mengunjungi makam Jun Seon. Tiba-tiba, Kyujin muncul dan memanggil namanya. Kyujin adalah dalang di balik semua kekacauan. Ia ingin menciptakan dunia baru di mana semua orang bisa melihat hubungan antar manusia atau S-Line. Hyun-hap memiliki darah spesial yang jadi kunci kebangkitan dunia baru. Seon A sadar dari koma dan bebas dari garis hubungan yang tidak diinginkannya. Ayah Han dibunuh oleh Kyujin. Jun Seon meninggal, dan Gyeongjin selamat. Han kembali hidup normal, lebih dekat dengan keluarganya.